Bertahun-tahun tanpa jembatan, Kali Madul di Desa Kuaus, Kecamatan Siritaun, Wida Timur, Kabupaten Seram bagian timur menjadi ujian berat bagi warga yang dilalui warga demi melanjutkan aktivitas hidup mereka. Hingga kini ketiadaan jembatan permanen memaksa masyarakat melintasi langsung aliran sungai setiap hari, meskipun resiko keselamatan terus mengintai. Pantauan tribunambon.com di lokasi pada Sabtu 31 Januari menunjukkan kendaraan roda 2 maupun roda 4 harus menerobos aliran sungai berbatuan tanpa pengamanan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, rekan Haliyudin. Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Angga di studio. Haliyudin Ulima melaporkan langsung dari Kabupaten Seram bagian timur bahwa memang ketiadaan jembatan permanen di Kali Madul hingga hari ini masih menjadi persoalan serius yang dihadapi warga Desa Kuaus dan sejumlah desa di Kecamatan Siritaun Wida Timur, Kabupaten Seram bagian timur. Kondisi ini berlangsung dalam hitungan bulan. Kondisi ini bukan berlangsung dalam hitungan bulan, melainkan bertahun-tahun dan terus dibiarkan tanpa penyelesaian nyata begitu. Pantauan kami di lapangan memperlihatkan seluruh aktivitas warga masih bergantung pada lintasan sungai yang terbuka. Kendaraan roda 2 hingga roda 4 harus menerobos langsung ke aliran air di Kali Madul yang berbatuan dan tanpa jembatan bahkan tanpa pembatas untuk sistem pengamanan para pengendara. Situasi ini menempatkan warga dalam risiko kecelakaan setiap hari. Misalnya pada kondisi debit air normal saja, lintasan ini sudah berbahaya, namun saat hujan deras mengguyur wilayah hulu atau ketika air laut pasang, permukaan air sungai dapat meningkat drastis hingga menutupi badan jalan, terbenar. Dalam kondisi seperti ini, akses transportasi terputus dan warga terpaksa menunggu berjam-jam atau mengambil risiko dengan tetap melintas. Ironisnya, kondisi yang mengancam keselamatan ini telah dianggap sebagai rutinitas masyarakat setempat. Bukan karena aman, melainkan karena tidak adanya pilihan akses lain. Kali Madul sendiri merupakan jalur utama yang menghubungkan warga dengan sekolah, fasilitas kesehatan, pusat ekonomi, bahkan layanan pemerintahan. Ketergantungan total terhadap akses ini membuat warga tidak memiliki alternatif saat kondisi sungai kian memburuk begitu. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram bagian timur. Di tengah berbagai program pembangunan yang diklaim menyentuh wilayah pedesaan, jembatan sebagai kebutuhan paling mendasar justru belum terwujud di lokasi ini. Padahal Kecamatan Siritaun Wida Timur sendiri secara administratif terdiri dari 10 desa dengan jumlah penduduk hampir 7.000 jiwa yang mobilitas hariannya sangat bergantung pada akses penghubung antar desa. Ketiadaan jembatan permanen di Kali Madul tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga berpotensi untuk menghambat pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi. Warga berharap agar pemerintah daerah tidak lagi menempatkan persoalan ini sebagai agenda sekunder begitu. Pembangunan jembatan di Kali Madul dinilai bukan lagi sekedar kebutuhan infrastruktur, melainkan urusan keselamatan dan tanggung jawab negara terhadap warganya. Selama jembatan itu belum dibangun, risiko kecelakaan akan terus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hingga laporan ini kami sampaikan, Kali Madul di Desa Kuaus masih dilintasi tanpa jembatan permanen dan warga masih harus menghadapi ancaman keselamatan yang sama dari hari ke hari tanpa kepastian kapan solusi akan benar-benar hadir. Dari Kabupaten Seram bagian timur, Haliyudin Ulima melaporkan kembali ke
Ahli waris mendiang Simon Latumalea secara resmi menyatakan perlawanan terhadap rencana eksekusi yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 203/BDT.G tahun 2023. Perlawanan ini bukan semata menolak administratif, melainkan upaya hukum untuk mempertahankan hak keperdataan yang telah diuji dan diakui negara melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak 1950 dan telah dieksekusi pada 2011 lalu. Dalam permohonan penangguhan eksekusi yang diajukan ke Ketua PN Ambon, para ahli waris menegaskan bahwa eksekusi saat ini berdiri di atas putusan yang cacat secara formil maupun material. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita rekan Maulapelu, wartawan Tribun Ambon yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Silakan laporan dari Anda, rekan Maulapelu. Ya baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan dari Kota Ambon bahwa para ahli waris dari almarhum Simon Latumalea secara resmi menyatakan perlawanan terhadap rencana eksekusi yang didasari pada putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 203/PDT-G/2023. Perlawanan ini bukan semata-mata penolakan administrasi, tapi melainkan upaya hukum untuk mempertahankan hak keperdataan yang telah diuji dan diakui negara melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak 1950 lalu dan telah dieksekusi pada 2011 lalu. Dalam permohonan pengajuan eksekusi yang diajukan ke Ketua PN Ambon, para ahli waris menegaskan bahwa eksekusi saat ini berdiri di atas putusan yang cacat formil maupun material. Terlebih, objek sengketa masih berada dalam proses perkara pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen. Mereka juga menilai pelaksanaan eksekusi dalam kondisi seperti itu berpotensi melanggar hak subjektif, mencederai rasa keadilan dan memperparah ketidakpastian hukum di tingkat lokal. Perlawanan ini sekaligus menjadi penegas sikap bahwa ahli waris tidak menerima dianulir hak yang telah diperoleh melalui proses peradilan yang telah final dan sah. Tanah itu telah dieksekusi negara pada April 2011. Aparat pengadilan hadir, berita acara ditandatangani, hak para ahli waris Simon Latumalea diikuti secara yudisial dan administratif. Namun lebih dari 1 dekade kemudian semua dipertanyakan kembali. Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 203/PDT.G/2023 menjadi pemicunya. Lewat putusan ini, majelis hakim menyatakan para ahli waris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan pihak lain sebagai pemilik tanah sengketa. Masalah dasar putusan tersebut kini dipertanyakan kembali. Dokumen kolonial yang dijadikan alat bukti utama Egindom Brief tahun 1922 dan Acte Fine Egindom 1939 telah diuji secara forensik. Hasil menyatakan dokumen tersebut tidak otentik. Teknik cetak injek dan watermark kertas yang keliru menjadi penanda kuat dugaan pemalsuan. Lebih lanjut, ahli waris mengungkapkan bahwa salah satu penggugat yang menggunakan dokumen tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat. Artinya alat bukti yang mengantarkan kemenangan perdata sedang diuji sebagaimana kejahatan pidana. Mereka juga menyinggung terkait dengan tabrakan antara putusan. Di titik yang krusial dalam perkara ini, putusan nomor 203/PDT.G/2023 tidak berdiri di ruang kosong. Ia berbenturan langsung dengan putusan nomor 21 tahun 1950 yang telah berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi secara sah pada 2011. Dalam hukum perdata, asas nebis ini indem melarang perkara yang sama diadili ulang. Ketika putusan yang sudah dieksekusi dianulir oleh putusan baru, maka finalitas hukum runtuh. Para ahli waris menyebutkan kondisi ini sebagai bentuk anarki yudisial ketika putusan pengadilan tidak lagi saling menghormati hierarki dan konsekuensi sendiri. Sengketa
dasar tentang status tanah, para ahli waris menegaskan bahwa objek sengketa adalah tanah dati, bukan egindom atau kolonial. Egindom kolonial maksudnya. Data kantor pertanahan Kota Ambon justru menunjukkan dan memperkuat keterangan mereka bahwa egindom nomor 243 tercatat atas nama pihak lain dengan lokasi dan luas berbeda, jarak sekitar 8 km dari tanah yang disengketakan. Meski demikian, klaim egindom tetap menjadi dasar putusan. Akibatnya kepemilikan tanah diputus yang konsisten. Kini para ahli waris melawan, mereka mengajukan penangguhan eksekusi dan menyatakan perlawanan hukum terbuka. Bagi mereka, ini bukan sekedar soal tanah, tetapi soal keberlanjutan makna keadilan. Jika putusan yang telah dieksekusi bisa dianulir oleh dokumen yang berlatar belakangan diduga palsu, maka setiap hak warga negara berada dalam ancaman yang sama. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Justina di studio. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Switela, membantah tegas isu adanya pertemuan tertutup antara dirinya dengan Komisi 3 DPRD Kota Ambon yang belakangan beredar di publik. Bantahan tersebut disampaikan Switela saat diwawancarai di ruang paripurna DPRD Kota Ambon pada Selasa 3 Februari. Ia menegaskan tidak pernah melakukan pertemuan baik secara pribadi maupun mandiri dengan Komisi 3 DPRD Kota Ambon. Selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Ambon, rekan Novanda Halirat. Silakan informasi selengkapnya. Iya, sama rekan Novanda di studio dan juga Tribunas dimanapun kalian berada, melaporkan langsung dari Ambon. Tribunas membenar bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon yang setelah membantah tegas isu terkait dengan adanya pertemuan tertutup antara dirinya dengan Komisi 3 DPRD Kota Ambon bersama salah satu pihak ketiga yang menjadi peserta pemilihan mitra kerja pengelola parkir tepi jalan di Kota Ambon tahun 2026 ini, Tribuners, yang belakangan beredar ke publik. Bantahan ini disampaikannya usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan dan juga DPRD Kota Ambon di ruang paripurna pada Selasa 3 Februari 2026 kemarin, Tribuners. Saat diwawancarai, dirinya membantah isu tersebut, mengatakan bahwa
Terkait pemberitaan terakhir sudah disampaikan melalui forum resmi, tidak ada sama sekali pertemuan antara saya dengan Komisi 3 secara pribadi maupun mandiri, tegasnya saat diwawancarai. Terkait dengan hasil seleksi mitra kerjasama pengelola parkir tepi jalan umum, ia menyebutkan keputusan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari tahapan proses administrasi yang harus dipenuhi oleh peserta pemilihan mitra kerja tersebut, Tribuners. Dikatakannya bahwa persyaratan administrasi, kelayakan usaha, serta integritas yang menjadi faktor utama dalam penentuan mitra kerjasama tersebut. Sehingga komunikasi lanjutan tetap dilakukan sesuai dengan mekanisme yang atur dalam perjanjian kerjasama, yang mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk dukungan pihak ketiga kepada pemerintah Kota Ambon. Dirinya menegaskan bahwa seluruh proses kerjasama yang dilakukan secara transparansi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan serta semata-mata untuk kepentingan pelayanan publik, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, juga membantah keras tudingan tersebut. Dirinya mengatakan bahwa intervensi dalam proses pemilihan mitra pengelola parkir tepi jalan umum terkait dengan pengelola parkir tersebut, Tribuners. Dirinya juga menegaskan bahwa baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Komisi 3 tidak pernah melakukan pertemuan ataupun intervensi terhadap pihak manapun terkait dengan proses seleksi tersebut. Sehingga dikatakannya bahwa jika ada yang melakukan tudingan ataupun tuduhan, harus juga memberikan bukti dan juga fakta terkait tudingan tersebut, tegasnya. Ya, terima kasih, demikian laporan saya sampaikan dari Ambon. Kembali ke studio. Apalagi tidak pernah ada pertemuan dengan yang namanya kemenangan waktu mandiri. Itu tabu sekali bagi saya untuk bisa ada yang begitu. Kami anak muda yang berintegritas dan kami berharap bahwa bisa menjadi teladan dan contoh untuk ke depan generasi untuk Ambon ini menjadi lebih baik. Ini komitmen dan integritas kami. Jadi kami berharap juga bisa mempublikasi supaya informasi ini tidak digiring ke sana kemari, tidak dipolitisir sesuai dengan kepentingan orang per orang atau kelompok. Ya, kalau saya pribadi prinsipnya menerima dengan lapang dada ini konsekuensi tadi telah disampaikan dan tanggung jawab jabatan yang kita emban kita pikul. Daripada prinsipnya saya berharap bahwa ke depan dengan proses pertahapan yang lebih transparan supaya tidak lagi menimbulkan kegaduhan dan polemik nantinya ya. Atas nama seluruh rekan-rekan anggota dan MUFON, kita masuk pada fase yang namanya TKS. Kami mintakan begitu Pak Kadis ya, lewat koordinasi di internal. Ini menjadi penting untuk bisa disikapi dan dijaki agar supaya permasalahan seperti ini nantinya tidak terjadi lagi tahun 2027 yang mendatangkan fitnah. Ini fitnah ketiga bagi saya dan Pak Kadis ini, juga bagi kedua instansi ya. Jadi secara langsung kan BPT ini alasan kenapa perusahaan tersebut menang secara regulasi dan pertimbangan juga proses yang dilakukan oleh tim. Nah, yang berikut
memang kita pengadilan tidak bisa punya apa-apa. Lalu kalau cuma laki-laki ibu pihak kita. Tangis warga pecah dan teriakan protes menggema saat Pengadilan Negeri Ambon mengeksekusi lahan yang berujung pada pembongkaran 7 rumah warga di Dusun Tabejau, kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Selasa 3 Februari. Puluhan aparat gabungan dari kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengawal jalannya eksekusi. Di lokasi yang sama, puluhan buruh telah disiapkan untuk membongkar rumah-rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggal warga. Pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, rekan Jenderal Luis. Silakan laporan Anda. Ya, baik, tempat kami laporkan tangis warga pecah. Teriakan protes mengema saat Pengadilan Negeri Ambon mengeksekusi lahan yang berujung pada pembongkaran 7 rumah warga di Dusun Tabejau, kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Selasa 3 Februari 2026. Puluhan aparat gabungan dari kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengawal jalannya eksekusi. Di lokasi yang sama, puluhan buruh telah disiapkan untuk membongkar rumah-rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggal warga. Sekitar pukul 10.00 WIB, Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon, Jonas Mustamu, membacakan penetapan eksekusi di hadapan warga dan aparat. Tak berselang lama, para buruh mulai mengangkut perabotan rumah tangga dari dalam rumah. Sementara warga hanya bisa menyaksikan dengan perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan putus asa. Sebelum pembongkaran dimulai, sejumlah warga yang didominasi kaum ibu sempat melakukan perlawanan. Mereka menghadang jalannya eksekusi dan terlibat perdebatan sengit dengan panitia Pengadilan Negeri Ambon, Syarifuddin Rashid. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil. Aparat kepolisian membentuk barikade memisahkan warga dari area rumah yang akan dieksekusi. Hingga akhirnya eksekusi tetap berjalan tanpa kompromi. Eksekusi ini dilaksanakan berdasarkan surat penetapan eksekusi nomor 8-pen-eksekusi-2005-pen Ambon Junto nomor 106 PDT-G-3-pen Ambon Junto nomor 31 PDT 2024 PT Ambon tentang perintah eksekusi. Dalam perkara tersebut, Albertina Rehata bertindak sebagai penggugat. Sementara pihak tergugat adalah Bertin Keula, Cornelis Bersalah, Melkias Ngosim, Martin Apono, David Putrulan, Jacoba Naloi, dan Maria Bakar Besi. Salah satu warga terdampak, Maria Bakar Besi alias Ona, dengan suara bergetar menyatakan penolakan tegas terhadap eksekusi tersebut. Ia menjelaskan setelah peristiwa unmaning, warga memahami bahwa nantinya akan ada surat pengosongan lahan. Jika surat itu diterima, mereka mengaku siap mengosongkan lahan secara mandiri. Namun mereka langsung diberikan surat pemberitahuan eksekusi tanpa surat pengosongan. Ona mengungkapkan dirinya bersama warga lain yang menempati lahan seluas kurang lebih 9 hektar. Berdasarkan putusan 110 pernah mengikuti proses unmaning di Pengadilan Negeri Ambon. Saat itu Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Nova Laura Sasube, disebut secara langsung berjanji bahwa eksekusi akan ditunda karena terdapat 2 putusan berbeda dalam satu objek lahan. Menurut Ona, eksekusi ini didasarkan pada sertifikat, padahal objek sengketa secara keseluruhan merupakan lahan seluas 9 hektar yang telah memiliki putusan Mahkamah Agung. Selain itu, sertifikat lahan dimaksud telah diblokir di pertanahan. Pemblokiran tersebut, kata Ona, dilakukan oleh pihak yang memiliki putusan Mahkamah Agung. Namun yang menjadi pertanyaan besar warga, mengapa pihak penggugat tidak menggugat pihak yang memblokir sertifikat, melainkan justru melakukan eksekusi terhadap para warga. Ia mengaku bingung lantaran harus tunduk pada putusan yang mana, apakah putusan Mahkamah Agung ataukah putusan Pengadilan Negeri Ambon. Maria mempertanyakan kekuatan hukum putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah, namun seolah diabaikan. Di tengah eksekusi, Maria menunjuk salah satu rumah yang sementara dibongkar.
Rumah itu dihuni oleh David Petrulan, seorang lansia yang telah lama lumpuh. Tak hanya itu, Maria juga mengungkapkan bahwa rumah orang tuanya telah lebih dulu dibongkar, bahkan sebelum penetapan eksekusi diterbitkan. Maria menambahkan pihak pemilik putusan Mahkamah Agung telah mengajukan gugatan perlawanan yang sudah didaftarkan secara resmi. Namun saat dikonfirmasi di lapangan, jurusita dan panitia hanya menghubungi Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui sambungan telepon. Dalam sambungan itu, Ketua PN Ambon disebut menyatakan belum ada gugatan dimaksud. Padahal, Maria telah menunjukkan bukti gugatan perlawanan itu ada pada aplikasi e-court Mahkamah Agung. Warga pun meminta agar proses eksekusi dihentikan sementara dan dihormati sebagai bagian dari proses hukum. Selain itu, Maria menyoroti proses konsertering yang dinilai tidak sesuai. Ia menyayangkan sikap Ketua Pengadilan Negeri Ambon yang dinilai tidak jeli melihat persoalan di lapangan. Maria menutup pernyataannya dengan nada pilu. Ia menegaskan bahwa mereka yang hanyalah masyarakat kecil yang berharap akan keadilan. Terpisah dari itu, Tribun Ambon Hukum mencoba mengkonfirmasi juru bicara Pengadilan Negeri Ambon, Yefri Bimusu, untuk memperoleh penjelasan resmi terkait dasar hukum eksekusi yang tetap dilaksanakan. Sejumlah isu krusial dikonfirmasi, mulai dari dugaan adanya dua putusan atas objek lahan yang sama, klaim putusan MA, keberadaan gugatan perlawanan atau Derden Verset, pemblokiran sertifikat hingga pengakuan warga yang menyebut tidak pernah menerima surat pengosongan sebelum eksekusi dilakukan. Yefri Bimusu menegaskan eksekusi tidak dilakukan secara sepihak, melainkan berdasarkan permohonan resmi pemohon eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Ia menjelaskan tahapan tersebut meliputi unmanning dan consertering. Selama tahapan itu berlangsung, sepanjang tidak ada pencabutan permohonan eksekusi maupun keberatan yang sah secara hukum, maka eksekusi tidak dapat ditangguhkan. Terkait dengan klaim adanya gugatan perlawanan yang diajukan pihak ketiga sebagai pemegang hak milik, Yefri mengatakan pihak PN belum menerima informasi resmi yang dapat dijadikan dasar penangguhan eksekusi. Ia menegaskan kembali hingga eksekusi dilakukan, penetapan eksekusi hanya memuat dua putusan pengadilan yang telah inkrah. Sementara itu, terkait klaim adanya putusan Mahkamah Agung atas objek lahan yang sama, Yefri belum memberikan jawaban pasti. Hingga berita ini diterbitkan Tribuners, polemik eksekusi lahan tersebut masih menyisakan tanda tanya besar terkait sinkronisasi putusan pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga, serta kepastian hukum atas objek sengketa yang diklaim memiliki lebih dari satu putusan. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali kepada rekan di studio. Tangisan dan teriakan warga pecah di Dusun Tabejo, kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Selasa 3 Februari. Sejumlah tentara, polisi, aparat pengadilan, serta warga sipil datang berbondong-bondong ke lokasi dengan satu tujuan, melakukan eksekusi lahan dan juga bangunan. Sejumlah warga yang telah puluhan tahun mendiami kawasan tersebut histeris, mempertanyakan dasar eksekusi yang dilakukan di tengah proses hukum yang menurut mereka belum juga tuntas. Pemirsa, terkait penggusuran ini, kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Maula Pelu. Silakan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Nurma. Dapat saya laporkan dari Kota Ambon bahwa sejumlah tentara, polisi, aparat pengadilan, serta warga sipil berbondong-bondong ke lokasi dengan satu tujuan, yaitu melakukan eksekusi lahan dan bangunan pada kawasan Dusun Tabejo, kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Selasa 3 Februari 2026 lalu. Suasana mendadak mencengkam saat itu. Sejumlah warga yang telah puluhan tahun mendiami kawasan
tersebut histeris mempertanyakan dasar eksekusi yang dilakukan di tengah proses hukum yang menurut mereka belum tuntas. Maria Bakar Besi, akrab disapa Ona, salah seorang warga yang terdampak, yang tercatat sebagai tergugat 7 dalam perkara tersebut. Ona mengaku telah menempati rumah di kawasan tersebut sejak 1986. Selain Ona, ada 6 rumah lainnya yang masing-masing ialah milik dari Berti Ningkeulu, Cornelis Balsala, Melkias Ngosim, Martin Aponi, David Putirula, Jacoba Nanlohi, dan Maria Bakar Besi, masing-masing masuk dalam tergugat. Pelaksana eksekusi mengacu pada Surat Penetapan Eksekusi nomor 8/pen.pdt.eksekusi /2025 PN Ambon Jo nomor 106/PDT.G/2023 PN Ambon Jo nomor 31/PDT/2024 PT Ambon tentang perintah eksekusi dengan Albertina Rehata sebagai pihak penggugat. Lahan yang ditempati mereka awalnya dari sewa menyewa. Ona menjelaskan bahwa para tergugat menempati lahan tersebut atas dasar sewa dari Christian Pati yang kala itu masih bersengketa dengan pihak Soplanit. Sengketa tersebut bahkan telah bergulir hingga Mahkamah Agung dan berujung pada putusan yang ingkrah. Pasca putusan MA muncul kesepakatan bahwa siapapun yang ingin menempati lahan itu harus bersepakat secara kekeluargaan dengan pihak Soplanit saat itu. Dari sinilah muncul surat menyewa. Namun persoalan kembali mencuat pada 2024 lalu saat tiba-tiba terbit sebuah sertifikat atas lahan yang mereka tempati. Menurut Ona, penerbitan sertifikat itu sama sekali tidak melibatkan warga meski objek sengketa masuk dalam rumah-rumah mereka. Persoalan semakin rumit saat warga kembali digugat di pengadilan. Mereka pun mengajukan perlawanan hukum dengan berpegang pada putusan Mahkamah Agung yang ingkrah. Ona mengungkapkan dalam proses enmening di Pengadilan Negeri Ambon, Ketua PN Ambon Nova Laurensa Sube saat itu sempat menyampaikan bahwa eksekusi akan ditunda karena terdapat 2 putusan berbeda dalam objek lahan. Namun kenyataan eksekusi tetap dilakukan dan ia mempertanyakan kekuatan hukum putusan MA yang seharusnya menjadi putusan yang paling tinggi. Di tengah keputusasaan warga yang tergusur masih menyimpan harapan besar tentunya. Mereka berencana temui Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dalam agenda rutin pemerintah Kota Ambon, yakni jumpa rakyatnya, dan di sana mereka akan menyampaikan berbagai keluh kesah mereka terkait dengan penggusuran yang terjadi. Tak hanya itu, Ona juga berharap bahwa persoalan ini dapat menjadi perhatian serius dari DPRD Kota, DPRD Provinsi hingga DPR RI, Gubernur Maluku hingga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tentu harapan besar dan kepastian hukum dapat dijawab seadil-adilnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan Nurma di studio. Orang ini sudah tinggal di sini sejak tahun 1986. Ya, katong sudah menempati tanah ini karena waktu katong tinggal di sini belum ada berbicara mengenai siapa punya. Katong tahu ini Christian Pati punya. Sehingga waktu katong kontrak dengan Christian Pati itu dia bergejolak di pengadilan dengan pihak Soplanit. Sampai ke tingkat Mahkamah Agung, katong diarahkan bahwa jika ingin tetap menempati tempat ini, katong harus melakukan upaya kekeluargaan dengan pihak Soplanit. Disitulah katong terbentuk surat sewa menyewa dengan pihak Soplanit. Lalu di dalam sewa menyewa itu ada satu poin yang sangat menguntungkan katong, ada apabila katong sudah menempati tanah itu dan katong menyewa sampai batas waktu 20 tahun, tanah itu milik katong. Sudah setelah itu katong tinggal di situ, katong diberikan surat sewa itu sebagai jaminan bahwa katong bisa tinggal di atas tanah itu. Tiba-tiba pada tahun 2024 terbitlah satu sertifikat yang katong pun yang menempati tanah ini tidak tahu bahwa ada sertifikat yang terbit. Ya, tidak tahu. Tiba-tiba lagi sertifikat sudah terbit. Ukur sana, ukur sini, katong tidak pernah dilibatkan oleh pihak pertanahan bahwa ada keluarga ini bikin sertifikat, masuk katong ke rumah, masuk di dompung ini dengan ukuran seperti ini. Katong tidak tahu. Tiba-tiba
katong lagi digugat di pengadilan. Dalam rangka katong ini kan punya patokan, katong sewa terhadap putusan Mahkamah Agung. Katong tahu putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah itu adalah kekuatan hukum yang paling kuat. Tiba-tiba lagi ada dari PN data, dari orang lain datang, dong sertifikat tuh gugat katong 7 keluarga. Dong gugat katong 7 keluarga, otomatis kan katong harus melapor kepada yang punya Mahkamah Agung itu. Lah, katong melapor, sudah ada perlawanan tertentu, tapi dari pengadilan sangat tidak melihat. Katong diamanin oleh pihak pengadilan terhadap putusan Mahkamah Agung itu untuk proses eksekusi. Setelah diamanin, ada lagi dari pihak yang punya sertifikat amanin lagi. Lalu janji Ibu Ketua Pengadilan mengatakan bahwa kalau ada 2 putusan di satu lahan tidak bisa dieksekusi, harus dipending. Lah, karena katong tahu dipending, nah ini proses seperti apa yang harus katong ikuti? Katong orang ini sudah jadi korban, ya kan? Katong dikorbankan atas keegoan dong pun tanah yang tidak jelas. Dong bilang dong dapat tanah itu dengan cara dapat hibah dari yang pemilik putusan Mahkamah Agung. Sedangkan surat hibah itu tidak ada jelas. Pemilik Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak pernah memberikan, orang tuanya tidak pernah memberikan hibah kepada pihak ini. Tiba-tiba lagi dia bilang dia punya surat hibah. Waktu berproses di polisi dengan pemilik putusan Mahkamah Agung, yang punya sertifikat sekarang ini ada pembukti autentik asli bahwa dia dapat hibah. Hanya fotokopi. Fotokopi tahun ini akan tanda tangan cuma 2-3 orang. Fotokopi nanti tahun depan ada tanda tangan 4 orang. Dari itu ada tanda tangan 5 orang. Ini kan katanya secara terombang-ambing. Kalau itu betul, jangan katanya dikorbankan. Harus dia yang punya sertifikat, dia bukan yang punya putusan Mahkamah Agung ini. Supaya real, katanya ini keluar. Karena katanya kontrak didorong. Kenapa katong keluar tanpa ada dia memproses putusan Mahkamah Agung seperti itu? Makanya sangat disayangkan dan patut dipertanyakan ada apa di balik semua ini. Dalam keadaan eksekusi ini, sertifikat yang dia bilang dia eksekusi ini, yang atas sertifikat ini dia punya sertifikat induk, bahkan pecahan, semua sementara diblokir pihak pertanahan. Dan saat ini pemilik putusan Mahkamah Agung sedang berada di pertanahan untuk mempertanyakan kenapa pihak pengadilan negeri begitu tidak manusiawi juga melakukan hal-hal seperti ini. Selokan di halaman depan Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau Amplas sangat memprihatinkan. Selokan tersumbat menyebabkan limbah meluap hingga meluber ke sisi area parkiran. Pantauan Tribun Ambon.com pada Jumat 6 Februari 2026 sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Timur terlihat limbah dengan kondisi berbusa dan warna putih keabuan keluar dari saluran. Dan untuk melengkapi informasi Anda Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Novanda Halirat. Selamat siang rekan Novanda, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang rekan Iraka dan juga di studio dan juga Tribuners dimanapun kalian berada. Melaporkan langsung dari Kota Ambon, Tribuners memang benar bahwa selokan di halaman depan Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau Amplas sangat memprihatinkan. Pasalnya selokan ini menyebabkan luapan limbah hingga meluber ke sisi area parkiran Tribuners. Halaman depan juga digunakan sebagai parkiran ini. Pengunjung pun mengeluh lantaran bau busuk menyeruak di area tersebut hingga ke jalan raya. Selain satu titik, ada juga 2 titik yang mengalami kejadian yang sama. Dan saat kami wawancarai, Edi mengungkapkan keresahannya. Dikatakannya situasi ini diperparah saat Ujang sedang panas terik. Tak hanya itu, Tribuners, saat kondisi hujan, limbah ini keluar dengan bentuk kumpalan yang berwarna putih keabuan dan mengeluarkan bau busuk. Dirinya menduga pembuangan ini merupakan sisa limbah dari salah satu tempat makan di dalam gedung, yaitu KFC. Dan dirinya berharap pengelola maupun pemerintah dapat memberi perhatian serius dalam penanganan limbah yang membahayakan kesehatan ini. Saat ini kami telah mengkonfirmasi juga kepada pihak KFC, Supervisor Seska,
membenarkan bahwa limbah itu berasal dari dalam dapur mereka, Tribuners. Walaupun begitu, Sesta juga mengatakan mereka selalu melakukan pembersihan setiap harinya pada pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam. Namun, di sisi lain pihaknya juga menyerahkan tanggung jawab itu kepada pengelola gedung karena dikatakannya telah melakukan pembayaran sewa sekaligus servis untuk gedungnya, Tribuners. Saat kami konfirmasi juga kepada Dinas Lingkungan dan Persampahan Kota Ambon, Aprilius Gaspers, mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah konsultasi hari Tribuners dan melakukan teguran kepada pihak pengelola, dan dikatakannya juga bahwa besok pihak pengelola akan membersihkan selokan tersebut dan akan melakukan pemeriksaan kembali pada Senin mendatang. Demikian laporan saya sampaikan dari Ambon, kembali ke